I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Radiasi, jadi ini harus ada penggunaan alat-alat pelindung ya, misalkan terpapar kebisingan, ini di areanya genset misalkan, atau di areanya boiler tuh rame banget, harus memakai penutup telinga dan itu harus disediakan. Ini contohnya. Dan kecelakaan kerja yang lainnya, KAK itu kecelakaan akibat kerja ya, harus terlaporkan ke K3. Saya yakin K3 juga sudah memantau ini. Slide berikutnya. Nah, masih banyak Pak Anto, lanjut agak cepat Pak Anto ya. Nah, ini dari sistem keamanan kita sudah menggunakan fingerprint, ada CCTV yang terpasang di beberapa area, dan ID card. ID card ini penting, dan pastikan besok selama survei itu semuanya harus lengkap dengan ID card-nya, apakah itu tenaga vendor ya, tenaga tenan, penyewa dan lain-lain ya, itu tetap semua harus menggunakan ID card. Dan untuk CCTV ini akan dipantau di poskonya security ya, yang ada di portir. Jadi semuanya harus tahu Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Iya. Ya, dari penyimpanan B3 ini juga di semua unit pasti ada penyimpanan B3 sesuai dengan Permen nomor 66 2016 ini, bahwa semuanya penyimpanan ini saya yakin sudah terstandar ya, terpisah dengan bahan yang lain ya, lemarinya tidak mudah terbakar dan lain sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi sebetulnya adalah MSDS yang ada adalah sesuai dengan dengan B3 yang kita simpan yang ada di ruangan Bapak masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti dicek di ruangannya. Kalau kita hanya punya 3 ya, MSDS-nya cukup 3 macam saja, jangan semuanya MSDS dimasukkan. Kemudian yang penting lagi di dalam penyimpanan B3 ini adalah stoknya kita hitung ulang. Kalau tidak sesuai disesuaikan, hari itu dikurangi pada yang penting jumlahnya sisa akhirnya nanti sama semua ya. Dan ada tertempel label bagaimana, apakah ini label mudah terbakar ya, dan simbol-simbol yang lain untuk melihat klasifikasi B3 ya. Silahkan nanti dicek kembali B3-nya. Lanjut Pak, ini cukup banyak nih Pak Anto, kayaknya nggak nyampe ini ya. Ini ada yang wajib disiapkan di Starkes, yaitu air washer dan spill kit. Untuk spill kit wajib di satu unit itu harus ada yang bisa memperagakan, utamanya biasanya housekeeping dan perawat. Ini biasanya ketemunya di unit itu housekeeping dan perawat. Jadi silahkan direview secara singkat tetapi mengesankan bagaimana kita ini dengan spill kit sudah tidak ragu-ragu lagi atau bukan barang asing ya, kita harus tahu semuanya. Kemudian untuk air washer silahkan dilihat, walaupun ini yang portable yang bentuknya hanya botol jadi sekali pakai disposable, ini dilihat masa kadaluarsanya juga ya. Silahkan lanjut Pak Anto ya, ini biar mudah difahami. Kemudian peragaan tumpahan ini tadi sudah saya beritahukan, silahkan untuk peragaan tumpahan itu dari tumpahan ya, dari membuka kotak spill kitnya, memberi pembatas tumpahan, gunakan APD ya, kemudian tangani tumpahan sesuai dengan jenis tumpahannya ya, kalau darah dengan apa, kalau misalkan merkuri dengan apa, kemudian buang ke dalam kantong B3 atau kantong infeksius, cuci tangan ya, lepas APD dulu ini, cuci tangan dan membuat laporan tumpahan. Intinya garis besarnya ini, nanti SPO-nya diperdalam lagi ya, masih ada waktu. Slide Pak Anto. Ya, ini APAR saya sudah tidak berbicara lagi, di tempat Bapak Ibu sudah ada semua. Nanti jangan lupa bahwa kita ini mengenal kalau ada kotak ini namanya hidran ya, ini fire atau break glass ini ketika terjadi kebakaran ini biasanya dicepaki palu, boleh dipukul supaya pecah dan kita tekan itu akan berbunyi atau langsung ditekan berbunyi dan lain sebagainya. Ini harus tahu ya. Ada smoke detektornya, ada head detector, ada sprinkler. Ini kalau
terkena asap atau api akan ada air yang bisa dikeluarkan ya, seperti itu. Jangan kayak baru pertama kali melihat ya, ini sudah berpuluh-puluh tahun nempel di tempat kita, kadang kita yang nggak perhatian, tahu-tahu ini sudah tidak berfungsi. Nah ini dilihat. Lanjut Anto ya. Seperti juga penggunaan ini kemarin dari perparkiran ada yang nanya ke PPI cara penggunaan aparnya bagaimana. Kita selalu ingat TASS ya, tarik pin, arahkan ya, semprotkan, sapukan. Jadi tarik, arahkan, semprotkan, sapukan. Ini 4 gerakan ini harus hafal, walaupun nanti tidak disuruh praktek sih, prakteknya sudah akan langsung di simulasi potret ya. Dan yang penting, catatan yang penting, ini ketika menyapukan arah kiri kanan ini tidak boleh melawan arah angin karena apinya bisa berbalik ke arah kita. Jadi harus searah dengan arah angin. Ya, lanjut. Kemudian lanjut lagi. Baik. Ya, untuk petugas Red Cross ini Bapak Ibu road potret ya, petugas papan potret ini tolong dilihat lagi fungsi-fungsinya. Nanti secara kalau ada yang kepleset sampai ada yang diwawancara, yang merah ini berarti untuk koordinator pemadam api, yang biru untuk koordinator evakuasi pasien, yang putih ini dokumen, dan yang kuning ini evakuasi alat medis. Dan jangan lupa papan jadwalnya ini pastikan semuanya yakin ya. Jangan ngandalkan kepala ruang tok, semuanya ikut nengok bahwa itu tanggalnya betul sesuai dengan tanggal hari itu ya, hari kita melihat. Kalau hari ini tanggal 16 berarti harus kita cek bahwa itu tanggal 16. Kalau besok tanggal 17 berarti besok sudah harus kita ganti dengan tanggal 17. Jangan sampai ada temuan di unit bahwa tanggal ini masih tanggalnya kemarin atau bahkan karena tidak pernah diganti tanggal sebulan yang lalu. Lanjut Pak Anto. Lanjut Pak Anto. Ya. Lanjutnya untuk indikator mutu nasional ini juga nanti diminta ya, bagaimana tentang proses indikator mutu ini dijalankan ya. Indikator mutu itu sebetulnya di breakdown ya, dari indikatornya direktur ya, indikator nasional diturunkan ke rumah sakit dengan IKI direktur, nanti diturunkan lagi ke unit menjadi IKI unit dan diturunkan ke IKI individu, dan hasil akhirnya di tempat kita sudah kita linkkan dengan remunerasi. Jadi ketika kita memantau capaian indikator mutu sudah berkali-kali juga kita lakukan pelatihan bagaimana kita mengumpulkan data, menganalisis, kemudian melaporkan ya. Kalau ada yang capaian yang tidak tercapai, yang turun, itu kita lakukan PDSA, Plan Do Study Action. Jadi ini udah belajar juga ya bagaimana kita mengisi, sehingga nanti akan kita standarisasi SPO apa yang sudah kita kerjakan lewat jalur PDSA ini untuk membuat mutu kita menjadi baik. Lanjut Pak Anto. Jadi ini silahkan ya nanti ditempel di media dinding Bapak Ibu semuanya bagaimana capaian indikator mutu di bulan Januari ya, karena kita nanti disurvei Februari, berarti capaian mutu di bulan Februari. Atau kalau merasa terlalu sedikit yang laporan tahunan dinaikkan, tapi kalau kita pede ya udah yang Februari aja, yang Januari aja yang kita tunjukkan. Nanti bagaimana prosesnya, ada PIC data mutu dan lain sebagainya nanti akan dijawab di PMKP. Lanjut Pak Anto. Ya untuk feedbacknya ya Bapak Ibu, feedbacknya silahkan mengikuti feedback yang sudah biasa diikuti. Kalau mutu misalkan mau 3 bulanan ya, PPI juga 3 bulanan, jadi nanti kalau yang seperti itu dijawab. Untuk yang bulanan, capaian bulanan yang ada di ruangan itu bisa menggunakan majalah dinding ya, gambar-gambar yang ada di dinding di ruangan yang sudah kita siapkan untuk buat mutu, istilahnya papan untuk indikator mutu capaian. Kemudian kita bahas juga di pre-conference pagi hari. Juga mungkin Bapak Ibu punya WA group ya, WA grupnya ruangan itu boleh dipakai untuk media menginformasikan capaian-capaian indikator mutu setiap bulan. Kemudian nanti terkait OPPE dan FPPE di ruangan Bapak Ibu juga akan menilai kinerja dari perawat yang ada di ruangan Bapak Ibu semua. Nanti boleh kalau penasaran, surveyornya boleh ditunjukkan, nggak usah grogi. Jadi di ruangan ini tip dan triknya memang perlu juga disiapkan orang yang cak-cak untuk membuka ini loh, ya, yang bantu buka, tidak ngewel, tidak ndrodok ya. Nanti kalau sudah ngewel malah nggak ketemu.
Tapi kalau sudah kita siapkan, nanti orang siapa yang akan buka ini filenya, begitu buka filenya, ketemu, langsung dipersilahkan surveyornya untuk melihat sekaligus diterangkan. Jadi jangan beri kesempatan dia untuk bertanya, tapi kita menguasai itu kita terangkan. Lanjut. Ya, jadi untuk Mr. Mic ya, Mr. Mic ini kita melihat semua manajemen informasi itu ada di IT. Jadi kita bisa melihat dashboardnya rumah sakit tentang ketersediaan tempat tidur, borlos ya, dan lain sebagainya secara real time. Jadi setiap waktu kita bisa melihat. Kalau Bapak Ibu kesulitan nanti minta bantuan kepala ruang atau kepala instalasinya, pasti bisa membuka semuanya. Kita perlihatkan lewat HP pun kita bisa tunjukkan. Itu nanti akan ada nilai plus ya. Ya, di pengelolaan dokumen juga akan dilihat bagaimana keterisian dokumen, kemudian baik dokumen yang rekam medis tertutup maupun terbuka. Nanti dilanjutkan dengan rekam medis pasien. Ya, rekam medis pasien akan dilihat. Yang tertutup sudah dilihat saat daring, nanti rekam medis yang terbuka Bapak Ibu pastikan keterisiannya. Jadi tentang verifikasi DPJP ya, keterisian kalau pasiennya itu nyeri ya berarti harus kita ikuti ya sesuai dengan SPO nyeri dan lain sebagainya, risiko jatuh dan sebagainya. Jadi kita harus bisa menjelaskan risiko jatuh itu sudah di screening sejak pasien masuk, ketika dirawat inap apa yang dilakukan, edukasinya bentuknya apa, penandaannya seperti apa, itu semuanya harus jelas ya. Kemudian di teknologi informasi dan kesehatan di Fasiankes ini terkait dengan pelaporan internal dan eksternal. Jadi kita sudah sangat dibantu dengan informasi, contohnya mutu, kita sudah punya aplikasi mutu, kita manajemen risiko sudah punya aplikasi manajemen risiko ya. Kemudian PPI ini juga sudah kita mulai, sudah adanya e-bundle, kemudian kita sudah e-supervisi ya, kemudian e-audit, kemudian e-absen. Untuk yang PPI itu juga boleh ditampilkan. Ini salah satu bentuk dukungan teknologi informasi di rumah sakit kita. Ini contohnya, dan yang lain-lain banyak ya, Simpok itu juga ada, kemudian keterkaitan dengan remunerasi itu juga sudah secara ada bantuan IT ya, dan rekam medis hampir secara keseluruhan itu juga sudah bisa kita akses langsung. Misalkan yang radiologi itu namanya apa itu yang bisa kita lihat langsung hasilnya. Lanjut Pak Anto, masih banyak ini Pak Anto, dari keperawatan belum selesai. Lanjut Pak Anto, slide. Nah ini saya kira sudah bukan hal yang baru lagi, ini terkait dengan indikator mutu yang terintegrasi ya, ada indikator mutu, insiden keselamatan pasien, indikator kinerja, ada pengukuran budaya keselamatan, data surveillance, semuanya sudah berdasarkan IT. Jadi mohon untuk data surveillance dan e-bundle ini diisi semuanya dulu, walaupun itu nanti ada duplikasi data sementara tidak apa-apa, sambil nanti kita perbaikan. Jangan biarkan data kita kosong dan tidak terbaca, pesannya itu untuk tip dan triknya. Lanjut Pak. Kita lanjut ke slide berikutnya, agak dipercepat Pak Anto. Ya, ini contohnya udah bukan hal yang asing lagi. Lanjut Pak Anto, ini sistem manajemen data PMKP. Lanjut, ini yang PPI dan keselamatan pasien, luar biasa juga untuk laporan keselamatan pasien. Kita sudah punya aplikasi yang mana setiap hari kita bisa memantau ada berapa insiden atau kejadian yang terjadi dengan grading apa ya, hijau, biru, merah, kuning. Enggak foto pesan pasien kamu. Pak Sugeng mohon di mute. Ya. Ini kita bisa memantau ya data PPI maupun keselamatan pasien. Lanjut Pak Anto. Ya, ini ada data CP dan IKI. CP kita juga sudah difasilitasi IT. Nanti MPP bisa membantu menjawab. Mungkin kalau ada pertanyaan yang terkait dengan CP ya, Yanmed mungkin juga bisa menjawab terkait dengan CP dan IKI. Lanjut. Kita sudah luar biasa ya terfasilitasi bahwa di rekam medis ini akan secara keseluruhan kita harus paham. Yang penting kata kuncinya lengkap, terisi lengkap ya, karena keterbacaan di ERM sudah tidak jadi masalah. Waktu sebetulnya di ERM sudah tidak jadi masalah karena otomatis waktu itu akan muncul dengan sendirinya ya, sesuai dengan saat kita ngeklik atau mengentry. Lanjut Pak Anto, ini tidak. Jadi kalau mau lebih diperdalam silakan dibaca ulang ya. Isi rekam medis kita sudah sesuai dengan pasal 3 Permenkes 269/2008 dan sudah diperbarui dengan ERM dengan Permenkes 24 tahun 2023 ya.
yang terbaru ini. Lanjut, jadi sudah tidak asing lagi. Ya, ini di PPI Bapak Ibu silahkan dilihat bahwa PPI itu nanti akan dilihat ada 13 standar yang akan dilihat, dari kewaspadaan isolasi, nanti penggunaan pemakaian APD lengkap. Lanjut Pak Anto, ini satu per satu. Ya, jadi di dalam penyelenggaraan PPI, kegiatan PPI, PCN dan IPCLN ini nanti akan ada wawancara khusus dengan Komite PPI. Ini akan dijawab tentang program PPI, ini juga akan dijawab. PPI 1, PPI 2 ini masuk di areanya PPI. PPI 3 IKRA ini bisa juga dilihat di unit. Nanti silakan ditunjukkan IKRA unit yang diusulkan, yang sudah kita workshopkan untuk kita jadikan IKRA 2023. Kemudian PPI 4 tentang peralatan medis dan BMHP nanti akan dicek juga bagaimana berkaitan dengan K3 juga ini ya, nanti tentang maintenance, masa kadaluarsa, kalibrasi, ya, inventory dan lain sebagainya. Pastikan tidak ada peralatan medis yang kadaluarsa, termasuk alat-alat medis yang masuk di CSSD atau sterilisasi yang kita simpan. Itu kita acak, kita cek. Ya sekarang ini paling tidak besok ya, jangan sampai ada yang kadaluarsa. Kalau kadaluarsanya terlalu dekat, kurang 1-2 hari, mending diambil, kembalikan ke CSSD. Ya, BMHP juga gitu, kalau ada temuan misalkan ada kasa, lah ini kok 2 hari lagi habis, padahal 3 hari lagi disurvei, lah kan ini resiko. Ambil saja langsung kirim kembali ke CSSD, aman. Kita jangan sampai, pastikan jangan sampai ada yang kadaluarsa. Kebersihan lingkungan ini juga mohon untuk housekeeping-nya, 5R-nya, debu-debunya di sudut-sudut, di ujung-ujung. Kalau housekeep, ya Mbak Isna, tolong Mbak Isna di mute. Ya, Mbak Isna tolong di mute. Ya. Kalau sudah, nanti di kebersihan lingkungan ini Bapak Ibu harus melihat sudut-sudut yang nggak ada. Bila perlu kerja bakti barengan sehari itu untuk lap-lap kabeh di seluruh sampai sudut-sudut yang ada di ruangan kita masing-masing. Karena kadang-kadang yang namanya surveyor iseng itu akan dulet-dulit di mana di ujung, di yang tidak terlihat, yang banyak debunya. Nah itu. Dari rumah sakit yang saya survei tidak ada yang bebas dari 5R. Semuanya ada temuan debu di mana-mana. Mudah-mudahan di Karyadi tidak. Ya. Kemudian manajemen linen, ini yang perlu kami garis bawahi, bahwa kita sepakat bahwa penghitungan linen kotor itu dilakukan di ruangan atau di unit yang memiliki spool hook. Yang tidak punya spool hook selama 3 hari nanti langsung saja dikirim ke CSSD untuk dihitung. Jadi nggak ada alasan lagi nanti kalau dihitung semua di CSSD ngantri, nggak ada. Jadi kalau ada spool hooknya hitung di ruangan, sudah dalam kondisi terhitung tinggal dikirim ke CSSD, ke laundry ya. Nanti kalau tidak punya spool hook, misalkan IBS kami nggak punya spool hook, selama masa survei silahkan langsung dihitung di laundry ya, jangan diabul-abul atau di cat lab itu nggak ada spool hooknya, jangan diabul-abul di sana, langsung masukkan saja dan hitung di di laundry. Jadi ini betul-betul kita sepakat semua menjawabnya sama. Kalau kami punya spool hook akan kita hitung linen kotor yang ada di ruangan ya, tapi kalau kami tidak punya spool hook maka langsung dihitung di laundry ya. Limbah infeksius ini juga hati-hati dibedakan. Di ruangan itu ada limbah infeksius dan non infeksius ya, nanti pengelolaannya seperti apa melalui sampah ya, infeksius non infeksius. Saya nitip ini juga jadi temuan di mana-mana bahwa safety box harus dalam kondisi tertutup semuanya. Pastikan itu ketika disurvei kondisi safety box-nya tertutup semuanya. Akan dibuang ketika terisi 3/4 bagian. Kemudian letaknya tidak boleh menempel di tanah atau di ubin ya, karena nanti akan lembab dan mudah bocor. Itu terbuat dari kertas, mudah sekali ambrol itu ya, mudah sekali robek. Jadi harus diletakkan, digantungkan ya, posisi tergantung dan selalu tertutup. Ini saling mengingatkan, saling melirik, siapa saja yang ada di ruangan itu selamatkan bahwa ruangan saya, bahwa unit saya tidak boleh ada temuan ya. Nanti sebelum surveyor ini menuju ke satu unit, tim PPI ini sudah membagi diri menjadi sapu jagat
ya bersama MPP dan teman-teman lain di Yanmed, Yankep ya, itu sudah membagi diri akan menjadi sapu jagat, jadi akan betul-betul ngecek terakhir sebelum surveyor itu datang. Jadi ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, sebelum jadi temuan kita biasakan saat ini untuk bekerja yang benar. Layanan makanan juga seperti itu ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin karena saluran di gizi itu juga kurang bagus ya, nanti biar kerjasama dengan IPS yang bagaimana caranya tidak ada saluran yang tergenang dan tersumbat, termasuk di gizi itu juga penting untuk 5R-nya, karena beberapa waktu yang lalu kita ke gizi itu 5R, dan pintu di distribusi harap selalu ditutup. Ini mohon yang bagian gizi diingatkan untuk gizi itu harus selalu tertutup sehingga tidak ada binatang-binatang kecil yang masuk ya, lalat ya, semut dan lain-lain. Jadi ditutup saja pintunya dulu. Jadi ketika nanti ada yang mau mengambil baru dibukakan, selesai tutup lagi, seperti itu. Nah, untuk IKRA renovasi ini sudah ada laporannya lengkap di Komite PPI, aman, penularan infeksi juga kita sudah punya kendalinya, terutama di ruang-ruang yang infeksius yang dulu dipakai untuk COVID ya, ruang tekanan negatif maupun ruang tekanan positif yang ada di Kasuari, ruangan tekanan negatif yang ada di Raja Wali, tolong dipastikan sesuai dengan standar. Jadi dari maniheliknya, tekanannya, udaranya ya, sirkulasi udara apakah itu betul negatif maupun positif itu dilihat. Kalau tidak benar tolong segera laporkan ke IPS, dan IPS mohon bisa segera menindaklanjuti supaya nanti tidak jadi temuan. Mana yang harus dicatat bahwa suhu, misalkan suhu dan kelembaban harus dicatat, tekanan harus dicatat, silahkan itu dilengkapi sampai pada hari itu, jangan lebih jangan kurang ya, tanggalnya disesuaikan. Kemudian kebersihan tangan, ini kita juga wajib ngecek satu persatu kelengkapannya, bahwa di kebersihan tangan untuk hand wash ya itu harus ada petunjuk cuci tangannya, harus ada desinfektannya, harus ada wastafelnya, harus ada pengeringnya, apakah itu tisu, kalau disediakan tisu berarti harus ada tempat sampah untuk membuang tisunya. Ketersediaan ini mohon betul-betul diperhatikan dan disediakan ya, jangan sampai nanti ada temuan bahwa oleh surveyor bahwa ada tempat-tempat untuk cuci tangan yang tidak standar, seperti itu ya. Edukasi dan pelatihan ini nanti sudah dijawab semua dengan kompetensi dasar, peningkatan mutu dan program edukasi ini kita sudah jawab dengan Komite Mutu dan Komite PPI yang ada koordinasi setiap 3 bulan sekali untuk menganalisis hasil-hasil dari PPI. Lanjut Pak Anto ya, slide berikutnya. Halo, slide berikutnya ya, tentang PPK, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Lanjut lagi Pak, lanjut, ini judul aja, jangan memakan waktu ya. Jadi ada kebijakan penyelenggaraan pendidikan, kemudian ada kompetensi dan supervisi, ini harus dipahami siapa saja yang akan bekerja dengan Bapak Ibu semua, ada residen yang masuk di sana, ada perawat yang masuk di sana, semuanya memiliki kompetensi dan supervisi. Yang harus digarisbawahi bahwa semua peserta didik maupun tenaga yang baru ya, tenaga staf kita yang baru, semua harus dilakukan orientasi. Nanti bukti orientasinya, misalkan orientasi umum dan khusus itu bisa disiapkan bukti-buktinya di Diklit ya, di mana kita akan ada pelatihan dasar untuk para staf baru ya, Posmars ya, Pospanjun ya, ada setiap mahasiswa baru juga kita bekali, itu buktinya ada semua di Diklit. Nanti kita boleh kalau kita memerlukan boleh ya, tapi kita yang penting harus tahu bahwa mereka adalah peserta didik. Ketika nanti pegawai baru kita ya, sebelum menyentuh pasien harus dilakukan kredensial dulu. Nanti baru proses orientasi itu berjalan sehingga dia bisa menyentuh pasien dengan supervisi, dan ketika dia dilakukan kredensial ulang nanti dia sudah bisa, kemungkinan bisa mandiri atau masih dengan supervisi. Itu hasil dari evaluasi. Ini harus dipahami tentang kredensial rekredensial terkait dengan KPS yang di awal tadi. Lanjut Pak Anto. Ya, ini tentang AKP, lanjut. Ini kontinuitas pelayanan akan dilihat, lanjut Pak Anto. Ya,
Fokus areanya cukup banyak, jadi nanti ada screening untuk admisi, ada registrasi, kesinambungan pelayanan, sampai transfer. Nah, transfer ini yang perlu kita pahami bahwa kita memiliki 3 area transfer ya, transfer atau metode komunikasi antar PPA ya, kemudian transfer internal ini dari unit ke unit, dari unit ke diagnostik ya, dan yang keempat sebetulnya tetapi tidak dimasukkan di Starkes, masuknya di transportasi di AKP 6 itu adalah rujukan atau transfer keluar rumah sakit. Jadi intinya di dalam transfer ini metodenya harus seragam, yaitu SBAR. Jadi ada metode SBAR yang kita jalankan dan itu tertulis semuanya di form pasien transfer internal. Kemudian di pemulangan atau discharge, rujukan dan tindak lanjut nanti akan ditanya tentang untuk pemulangan ini discharge-nya pasti sudah ada ya. Ternyata discharge itu harus kita, karena kita akan kembalikan pasien ini ke rumah atau ke FKTL, rujuk balik. Nah, di dalam rujuk balik ini harusnya ada catatan bahwa edukasi lanjutan yang kita berikan ke pasien itu ada tindak lanjutnya. Ini saya tanya kemarin kelihatannya belum ada buktinya, ini belum pernah tersentuh ini ya. Ya harus ada tindak lanjutnya, harus ada laporan bahwa edukasi lanjutan yang kita berikan ke pasien-pasien yang rujuk balik itu betul-betul sudah dipahami dan dijalankan oleh pasien. Lanjut Pak Anto. Untuk transportasi pasti akan dilihat kondisi ambulan nanti ya. Ambulan itu saya yakin sudah oke ya, tinggal kemarin saya cek hanya 5R-nya ya, di survei internal itu 5R aja yang dipenuhi. Kemudian bagaimana kita akan menyimpan mengikuti ambulan ini ya, ambulan artinya harus drivernya yang memiliki SIM B1, nanti ketika mau jalan akan mengecek keras apa istilahnya kayak tekanan ban, lampu-lampu, kemudian lampu sirine dan lain sebagainya, itu adalah kewajiban para driver dan sudah ada checklistnya. Kemudian kewajiban dari tenaga medisnya atau perawatnya nanti akan menyiapkan obat-obat yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan, itu mereka harus bisa menguasai. Misalkan ada monitor mobile, ada ventilator mobile dan lain sebagainya, itu harus dicek semuanya dalam bentuknya checklist dan tertandatangani setiap hari rutin dan sampai pada hari di mana disurvei. Kemudian cara pembersihan ambulan, jadi dekontaminasinya Bapak Ibu, dekontaminasi ambulan dilakukan di Gunung Brintek. Jadi untuk yang di depan IGD itu hanya dilakukan untuk dekontaminasi manusianya ya, pasiennya, keluarganya itu dekontaminasinya masuk di dekontaminasi yang manusia di IGD, yang barangnya, yang ambulannya itu dekontaminasi di Gunung Brintek. Jadi dicuci di sana. Lanjut Pak Anto tentang HPK, ini juga cukup banyak. Aduh, waktunya ada hampir jam 9 ini. Mau lanjut apa mau berhenti sampai di sini? Lanjut saja Bu Eli, lanjut. Ya, lanjut ya tentang HPK. Ini karena HPK cukup banyak dan ini juga sering ditemukan. Lanjut aja Pak Anto, lanjut di slide berikutnya. Lanjut slide berikutnya tentang HPK. Lanjut lagi aja tentang HPK ya. HPK itu memang harus tersedia poster-poster ya, harus tersedia ini leaflet dan lain sebagainya, karena sekarang kita tidak memakai leaflet, boleh medianya itu berupa soft copy. Kita berikan misalkan kode ya, QR code itu bisa kita lihat, nanti kita bisa pengen milih media apa dan lain sebagainya. Sayangnya kita belum selengkap dari Sarjito. Sarjito tuh PKRS-nya juara 1 se-Indonesia dan saya cek memang sesuai dengan apa yang saya lihat. Jadi di media-media itu dalam 3 bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Itu juga secara runtut masing-masing itu sekitar hampir 200-an media dan itu rutin diperbarui setiap tahun atas kesadaran, atas kontribusi dari para KSM untuk memperbaiki media-media yang ada. Jadi update terus, luar biasa ya. Kita juga nggak kalah, kita juga punya dan kita harusnya bisa menunjukkan ya. Jadi ini yang saya penting ini di pelayanan rohani. Tolong digarisbawahi bahwa pelayanan rohani ini sebetulnya nanti terkait dengan pelayanan pasien akhir hayat ya. Pelayanan pasien menjelang akhir hayat itu sebetulnya tidak harus paliatif.
Tapi kita ingat bahwa pelayanan pada akhir hayat yang kita berikan ke pasien adalah berbasis pada pelayanan pada manusia seutuhnya. Jadi bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Nah, nanti yang spiritual ini kita tanyakan ke pasien, apakah pasien membutuhkan pelayanan rohani. Ini masuk di pengkajiannya. Jadi nanti pelayanan rohani sudah akan terkaji, kebutuhan dia terhadap rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ada form permintaannya mestinya dan ada form pelaksanaannya, di mana para rohaniwan ini akan menulis ya bahwa dia sudah memberikan pelayanan tersebut. Ini yang dulu dengan manual terfasilitasi. Saya kurang tahu apakah di RRM ini sudah terfasilitasi. Jadi mohon kalau di RRM tidak ada, keluarkan form yang lama ini, paling tidak bisa kita tunjukkan. Bilang saja bahwa formnya ini belum masuk ke ERM. Tapi kalau di ERM sudah ada, ya kita tunjukkan di ERM ini formnya. Kalau pasiennya tidak memerlukan pelayanan rohani, otomatis ERM ini akan kosong, tidak kita isi. Karena dari hasil pengkajiannya, dia tidak membutuhkan pelayanan rohani. Lanjut, Pak Anto. Ya, ini di APK. Lanjut aja, nanti di privasi. Privasi ini saya titip Bapak Ibu semuanya, ini juga sering temuan baik di rawat jalan maupun di rawat inap tentang privasi. Privasi ini adalah bagaimana kita akan menjaga kebutuhan yang paling pribadi dari pasien. Jadi kalau mau meriksa, mau memberikan tindakan apapun, jangan lupa sketsel atau kordennya ini ditutup. Ya, kalau di poliklinik itu satu ruangan khusus ya pintunya ditutup. Saya mohon ini, karena ini juga jadi temuan di semua rumah sakit. Privasinya nggak diperhatikan, ya. Pasien masuk itu pintu tidak ditutup, korden juga dibiarkan hanya untuk ini aksesoris saja. Ya. Kemudian dari sisi PPI pembersihan korden ini saya juga nitip, tolong kalau tidak sempat membersihkannya semuanya, berarti semua harus tahu SPO-nya bahwa untuk korden ini akan kita bersihkan, maksudnya kita desinfeksi itu paling tidak seminggu sekali, dan untuk dicuci itu 1 bulan sekali. Nah, buktinya itu saya sudah pesan sama housekeeping semuanya kemarin, tolong nanti diceki kembali, berikan label, ya label kecil itu karena seminggu aman, jadi tulis saja nanti kadaluarsanya apa ini sudah dibersihkan mulai tanggal kapan. Saya kurang paham, yang penting labelingnya ini pastikan itu masih berlaku gitu aja. Yang untuk privasi ada stetsel juga harus dipakai. Lanjut Pak, ya stetsel, ruangan tertutup. Kalau ada pasien yang mau meninggal, ya ini privasi ini ya, masih ada korden yang belum terbuka. Ini gambar sebelah kanan yang disilang itu kan pasiennya tidak ditutup kordennya sama sekali. Lanjut Pak Anto. Lanjut aja, lanjut ya tentang privasi. Ini ada pembukaan informasi medis juga, dipastikan bahwa kita tidak bisa memberikan informasi pasien ini secara luas, tapi pasien harus menentukan siapa saja yang boleh menerima informasi dari kita. Lanjut Pak Anto. Ini udah bukan hal yang baru lah, ini saya review aja cepet-cepetan ya. Perlindungan barang milik pasien, jangan lupa Bapak Ibu bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab pada barang milik pasien, tetapi kalau pasien ini tidak ada yang pengantarnya, pasien ini sendirian dalam kondisi tidak sadar dan ada barang-barang berharga yang ada padanya, ya maka itu kita terima, kita lindungi, kita simpankan. Posisinya di mana? Ada formnya. Nanti formnya ditulis yang dititipkan ke rumah sakit apa saja, kemudian disimpan. Kalau dulu penyimpanan ini hanya ada di portir, di ruang security. Ini saya tidak tahu untuk yang terakhir ini penyimpanan di mana. Ini Bapak Ibu Kepala Ruang harus paham ya. Kalau di ruangan ada tempat penyimpanan monggo, tapi saya nggak yakin. Kelihatannya dulu difokuskan di security. Lanjut. Iya. Kemudian perlindungan pasien terhadap kekerasan fisik ini otomatis security juga tolong dicek ya, ada bukunya tentang dia keliling mau berapa jam di SPO-nya. Kalau kelilingnya 2 jam berarti harus ada pelaporan selama 2 jam dia keliling di mana, kondisinya seperti apa. Dan nanti juga akan dilihat dari posisi ini apa itu CCTV ya, CCTV nanti akan dilihat ya. Apakah di tempat-tempat yang terpencil, yang tidak terlihat itu memang harus diberikan CCTV, dan tempat-tempat yang rawan terhadap kekerasan, misalkan orang-orang yang lemah ya, di lansia, di bayi, ya, di anak, itu kan orang-orang atau
individu yang tidak bisa mempertahankan atau melindungi dirinya sendiri. Lanjut aja nanti sambil dibaca ya. Lanjut Pak Anto. Nah, ini ada partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan. Ini second opinion, ini juga harus dipahami. Lanjut, ini pekerjaan kita sehari-hari. Lanjut, ada tentang dijelaskan tentang asuhan medis dan tindakan, ini jelas. Lanjut, ini masuk di KIE ya, di komunikasi informasi dan edukasi. DNR, kita harus pastikan bagaimana apakah DNR itu atas permintaan pasien dan keluarganya ya, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini ada materinya, nanti sambil dibaca aja. Ini saya hanya mengingatkan, barangkali juga materi ini sudah tidak berlaku ya. Ada pengelolaan komplain, lah ini cukup bagus juga pengelolaan komplain, nanti kaitannya dengan Hukmas. Kita sudah diajari bahwa komplain hijau ini dari unit yang harus bisa dari yang komplain hijau ini dari unit harus bisa menghandle ya, handling komplainnya sudah dilatih, sudah ada pelatihannya, sudah ada sertifikatnya. Silahkan dilakukan sesuai dengan SPO-nya. Lanjut Pak Anto, kok masih banyak ya. Lanjut tentang lanjutan pengelolaan komplain ya, silahkan. Sekarang komplainnya dengan komplain itu juga boleh. Yang penting sebetulnya unit juga harus mengetahui berapa sih komplain setiap bulannya, apa saja yang telah diselesaikan dan mana yang dinaikkan ke atas. Lanjut tentang general concern, ini jelas ya, general concern harus terisi lengkap. Tidak hanya disodorkan suruh baca sendiri, tetapi boleh disodorkan Bapak Ibu. Ini ada persetujuan umum, silahkan dibaca dulu. Nanti kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan kepada kami ya sebagai petugasnya. Ini dari RM nih, rekam medis ya, silahkan ditanyakan. Kalau sudah jelas, sudah difahami, nanti boleh memberikan tanda tangan persetujuan general concern ini. Lanjut ya, inform concern. Jadi untuk general concern itu termasuk nanti bahwa pasien akan dilayani oleh peserta didik, itu pun harus ada di dalam general concern. Jadi tidak perlu diulang-ulang lagi dirawat inap. Tadi pasien sudah jelas bahwa nanti di dalam pelayanan akan ada keterlibatan peserta didik dalam asuhan pasien. Tetapi peserta didik itu ada di bawah tanggung jawab dari DPJP-nya atau tanggung jawab dari perawat yang bertugas di sana. Inform concern jelas ya, harus inform itu harus jelas. Ini kalau temuannya di manual dulu sering terisi tidak lengkap, banyak singkatan-singkatan. Ini juga ada di elemen penilaian, nanti akan dinilai ya. Singkatan-singkatan, kemudian kode itu harus masuk semua. Ya, kemudian jangan lupa nanti ada tanda tangan pasien, keluarga maupun saksi. Jadi minimal di EP-nya itu diminta minimal ada 2 tanda tangan. Artinya ada tanda tangan dokter dan pasien yang menyatakan persetujuan dan boleh ditambah dengan saksi. Ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian tentang daftar berisiko tinggi yang memerlukan inform concern, barangkali ini sudah ada tambahan atau yang lain, silahkan lanjut aja. Jadi minimal ini yang di inform concern. Kemudian di pengkajian pasien ini kita lihat bahwa pengkajian pasien itu komplit kita lengkapi secara fungsionalnya. Lanjut aja Pak Anto. Ya, jadi dilanjut di pengkajian ini ada pengkajian pasien dan pengkajian ulang. Kalau pasiennya ini dengan penyakit kronis, paling tidak kan 30 hari harus diulang lagi. Tetapi kalau yang tidak, harus berapa hari itu harus jelas. Nanti standar pelayanan laboratorium dan radiologi klinik ada di PP ini. Lanjut Pak Anto. Ya, ini dari manajemen nyerinya di PAP. Jadi pengkajian fungsional itu lengkap ya dari A sampai Z. Dari pasiennya nyeri, ada nutrisi, ada banyak lagi ya. Komplit lah sampai nanti di PAP ini menindaklanjuti pengkajian yang ada di PP. Jadi ada pelayanan tentang manajemen nyerinya seperti apa. Ini karena ada EP tersendiri tentang manajemen nyeri dan menjelang akhir kehidupan. Ini di KE ada, di HPK ada, kelihatannya kemudian di PP, PAP ada. Jadi cukup banyak ada di beberapa elemen. Tolong untuk betul-betul concern terhadap manajemen nyeri dan pelayanan menjelang akhir kehidupan. Lanjut Pak Anto. Ya, ini pelayanan asuhan pasien. Lanjut ya, ini terapi-terapi. Ya, ini sudah bentuknya pemberian. Kemudian
pelayanan sedasi, anestesi dan bedah, nanti terkait dengan pelayanan bedah dan SKP 4 juga ya. Lanjut. Terkait dengan sedasi, lanjutlah ya, sedasi nggak ada apa-apa, nanti tanya Pak Anto aja itu PAP sedasi ya. Nanti PKPO juga kita sudah tahu bagaimana penyimpanan obat, hack alert dan lain-lain yang ada di ruangan, dicek lagi mana yang hack alert, mana yang LASA. Kemudian yang perlu ditambahkan adalah protokol hipokalemi, hipokalsemi, dan hiponatremi. Ya, ini untuk pasien dewasa dan anak juga harus ada. Kemudian tentang troli emergency bag. Lanjut Pak Anto. Nggak usah banyak-banyak, ini PKPO yang kita garis bawahi, yang penting itu ya. Nanti pokok bahasanya ini silahkan dibaca semuanya, bagaimana proses peresepan, bagaimana kita mengerjakan verifikasi 5 benar ya untuk pemberian obat, atau kalau kita 7 benar ya kita pakai 7 benar. Kalau yang di EP dia minta 5 benar sudah boleh. Tapi kalau kita bisa menunjukkan 7 benar lebih bagus ya. Lanjut Pak Anto, PKPO ini terkait dengan kadaluarsa. Jadi betul-betul dilihat ya ED-nya, obat-obatan, cairan dan lain-lain itu penting. Lanjut sama rekonsiliasi obat nanti dalam penggunaan proses medikasi ini tercatat ada pengkajian resep ini nanti oleh farmasi, verifikasi 5 benar oleh perawat yang ada di ruangan saat akan memberikan ke pasien. Ada juga administrasi obat tentang KTC, KTD, KNC dan NIRMIS yang terkait dengan obat atau medication error ya. Bagaimana praktek yang tidak benar tentang medikasi atau terapi ya. Dan peresepan ini harus terbaca lengkap dan jelas. Ini kalau kita sudah e-resep ini sudah akan hilang ya masalah ini. Jadi jangan khawatir. Lanjut. Yang ini tentang rekonsiliasi obat. Ternyata rekonsiliasi obat itu dilaksanakan dari proses admisi, ruang rawat sampai pasien pulang di SAT. Jadi bagaimana proses edukasi ya, edukasi tentang pemberian obat itu harus diberikan sejak di awal ya, ketika pasien dirawat dan sejak pasiennya mau pulang itu harus tetap diberikan tentang obat-obat yang dia bawa dari rumah. Nanti harus pengelolaannya seperti apa, mana yang sudah dihentikan, mana yang akan dilanjutkan dan seterusnya, itu harus sambil diberikan edukasi. Lanjut. Ya, ini media edukasi, ini dengan KE saya sudah berbicara sedikit banyak tadi bahwa media edukasi ini harus diupdate secara periodik. Lanjut, Anto kita ngebut ini ya, PKRS ini terkait dengan edukasi komunikasi. Lanjut, jadi sebelum ada edukasi ini harus dilakukan pengkajian dulu, nanti ketemu ada hambatan, ada bahasa yang digunakan dan lain sebagainya, masing-masing PPA memberikan edukasi ya. Lanjut aja Pak Endo. Ya. Nah, ini kemudian yang terakhir ini SKP. SKP identifikasi pasien kita sudah berbicara banyak. Kemudian di 2 komunikasi efektif, nanti terkait komunikasi efektif yang terkait dengan SBAR dan TBK itu di EP 21 dan 2 kelihatannya ya. Itu nanti akan ada simulasinya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mempraktekkan ya bagaimana kita melaporkan metode SBAR ini dan TBK-nya. Itu yang akan kita garis bawahi. Dan kalau ini sudah difasilitasi di ERM, silahkan nanti diisi di ERM. Biasanya ini akan ditelusur oleh surveyornya. Ya, kemudian tentang penyimpanan yang komunikasi handover tadi sudah saya jelaskan. Handover ada 3, antar PPA, kemudian antar unit dengan unit, dan unit dengan unit diagnostik, misalkan dari ruangan ke radiologi, ruangan ke laborat dan lain sebagainya. Silahkan, karena dari timnya Pak Debi kemarin bilang bahwa untuk yang ketiga ya handover yang dari unit ke diagnostik itu ada pasien yang ditungguin sama petugasnya. Nah, kalau pasien ditungguin oleh petugasnya itu kan tidak terjadi handover. Tapi saya balik, kan tidak semua pasien ditunggui Pak, ada yang tidak, maksudnya mungkin yang radiologi ditunggui semua, tapi yang di laborat kan kadang ada yang tidak ditunggui. Nah, itu yang tidak ditunggui bagaimana? Berarti tetap menggunakan form yang sama, tetapi isiannya yang berbedanya nanti
serah terimanya kalau antar PPA yang ada di satu ruangan. Kalau antar unit berarti dengan ruang atau unit yang berbeda, contohnya pasien operasi ya dipindah ke IBS, nanti selesai dari IBS serahkan lagi ke ruangan. Lalu sebentar lagi ya, sabar. Ya. Kemudian yang terakhir nanti yang dari unit ke diagnostik ini boleh dari misalkan dari ruangan ke radiologi, kalau tidak ditunggu ya harus ada serah terima dengan petugas radiologi. Itu boleh dicontohkan satu aja boleh ya. Dan ini yang kita garis bawahi adalah tadi ya yang SKP 3 penyimpanan obat HAM LASA termasuk yang tersimpan di luar unit instalasi farmasi itu perlakuannya harus sama. Jadi tidak boleh berbeda dan harus dibunyikan diregulasi, misalkan ada pemakaian MgSO4 yang berapa persen yang digunakan di ruang kebidanan ya, seperti itu. Jadi itu harus dijelaskan dan nanti di kebidanan juga ditunjukkan bahwa inilah MgSO4. Kemudian tentang pengencerannya bahwa kita sudah tidak mengencerkan lagi tetapi diencerkan di tempat pencampuran obat yang aman. Dan nanti yang mungkin jadi masalah adalah tempat penyiapan obat yang ada di ruangan Bapak Ibu semuanya. Karena kadang-kadang ruangan itu tidak terstandar untuk pencampuran obat. Ya. Misalkan obat-obat injeksi itu ya, antibiotik dan lain sebagainya. Kita lanjutkan Pak Anto biar cepat selesai. Yang ke-4. Oh ini keselamatan pasien. Lanjut aja Pak, kita sudah sampai ke-4 kok. Ya, ini tentang tadi ya, tentang yang ke-4 tadi tentang marking. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau pasien yang mau di marking, yang ke-4 ya, ini yang marking berarti kita harus memastikan marking ini sudah dijalankan. Sebaiknya marking ini dijalankan ketika pasien ini sadar. Lebih baik lagi kalau ketika inform consent ini sudah diberikan, maka pasiennya masih sadar itu ditandai. Tuh, yang menandai siapa? Ya operator atau residen yang ikut di dalam operasi pasien. Jadi lebih baik ditandai ketika pasien masih sadar. Jangan sudah buru-buru, injury time, pasiennya sudah handover ya dengan perawat IBS, nanti terjadinya salah sisi operasi misalkan itu ya. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi verifikasi praoperasi dari IBS pun harus lebih diperketat ya, karena nanti pasti medis itu 2 orang paling tidak akan masuk semua, dengan manajemen mungkin akan masuk ke OK, ke kamar operasi. Pastikan semua pintu-pintu operasi tertutup. Kalau ada lampu merah yang bisa dinyalakan, kalau ada yang tidak nyala karena lampunya putus, minta segera ke IPS ya, supaya itu bisa menunjukkan bahwa ini loh kita memang serius di operasi. Ketika ada operasi nggak boleh ada yang ganggu, atau kita batasi jumlah orang yang masuk. Itu silahkan bagaimana caranya supaya ketika hari survei nanti, survei luring itu betul-betul kamar operasi keren gitu ya, bersih ya, steril dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian proses marking sampai nanti di RR akan dilihat direct score-nya dan lain sebagainya sehingga pasien dinyatakan aman untuk dipindahkan lagi ke ruangan. Jangan lupa form transfer internalnya diisi, S-bar-nya diisi lagi ya. Bandel idonya diisi, yang di dalam, yang di ruangan juga ngisi yang di ruangan ya. Ini saya minta ini kerja keras 2 hari menyelesaikan semuanya. Yang kelima, kembali lagi tentang cuci tangan. Nah, cuci tangan di kamar operasi akan kita lihat lagi ya, giatkan lagi tentang cuci tangan Fubringernya nanti ketika mau melakukan operasi. Jadi memang agak berbeda, jangan disamakan dengan cuci tangan 5 langkah, nanti jadi nggak standar. Standar cuci tangan operasi adalah standar ya cuci tangan Fubringer itu. Jadi yang sejak saya dulu belajar di keperawatan yaitu yang dipelajari, kelihatannya sampai sekarang belum berubah. Mungkin langkah-langkahnya bisa sudah ada perubahan, tapi itulah yang wajib. Jadi agak berbeda. Ini mungkin yang dari IBS bisa lebih menandaskan lagi menekankan lagi supaya teman-teman memahami ini. Kemudian yang keenam tentang risiko pencegahan jatuh, tadi sekilas sudah saya informasikan. Ini untuk teman-teman yang dirawat jalan, mohon ketika melakukan atau memberikan pita kuning itu jangan hanya sekedar memberi pita kuning. Bila perlu nanti di hari survei yang luring itu
yang melakukan screening pasien jangan PUK-nya atau jangan OB-nya. Saya kok takut nggak akan ada edukasinya, karena saya beberapa rumah sakit juga nanya tidak diedukasi. Padahal ketika kita memasangkan pita kuning, itu kita bisa menjelaskan ke pasien secara singkat. Bapak Ibu, karena berisiko jatuh saya pasang pita kuning. Jadi supaya tidak jatuh, Bapak nanti kalau perlu apa-apa didampingi petugas. Atau didampingi keluarganya, minta tolong ke keluarganya. Kalau tidak ada yang mendampingi keluarganya, pengantarnya, Bapak Ibu boleh minta tolong ke petugas. Nah, itu kemudian kalau memang dia sendirian, pasien dibantu di poliklinik, tempatkan di tempat yang aman, baru dititipkan ke perawat polikliniknya, seperti itu. Jadi ada edukasi, tidak sekedar memasang pita kuning. Nah, dokumentasinya ada di mana, Bu Eli? Ketika sudah di screening dan dipasang pita kuning, maka edukasi dilakukan di poliklinik ketika akan dilakukan pemeriksaan. Perawatnya yang mau melakukan pengkajian awal ya di rawat jalan itu akan melihat kalau dia ada pita kuningnya, dia berarti berisiko jatuh, maka dia akan mendokumentasikan pengkajian risiko jatuh rawat jalan pada pasien tersebut. Jadi dokumentasinya terisi. Ya, kalau sudah nanti misalkan pasien dilanjutkan dengan rawat inap, maka di rawat inap dilakukan asesmen ulang di rawat inap, seperti itu. Ini kelanjutan dari SKP 6 dan 6.1. Yang SKP 6 ini yang rawat jalan, nanti yang 6.1 di rawat inap. Karena EP1 minta screeningnya, EP2 minta intervensinya. Berarti intervensi yang di rawat jalan itu intervensi yang dilakukan dengan edukasi, walaupun sederhana tadi. Demikian, kelihatannya udah terakhir nih Pak Anto. Lanjut. Oh, prognas. Ya, prognas ini nggak usah dipermasalahkan lah, sudah ada timnya sendiri-sendiri dan saya lihat sudah cukup solid ya. TB, HIV, kemudian stunting boosting di anak itu sudah disiapkan juga, kemudian dari KB dan Connect sudah oke. Saya sudah lihat di mutu, jadi nggak ada masalah. Silahkan lanjut aja. Keterlibatannya mana ya? Terlibatannya dirawat inap tadi ya, yang TB dan lain-lain ya, TB, AIDS, stunting boosting ini di ruang anak, ditumbang ya, bukan tumbang ya, tumbuh kembang, nanti saya dimarahi ya, di poli tumbuh kembang. Dan untuk KB ada di poli KB. Saya juga sudah lihat medianya lengkap, kemudian fasilitasnya cukup baik, ada meja ginekologi, ada dokter dan lain sebagainya. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf ini sudah hampir 20 menit kelewatnya. Pak Anto saya kembalikan.